Siang, selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Kembali saya akan membahas untuk sekian kalinya ya, menganalisa Elliott Wave sekarang di market euro terhadap US dollar. Ya. Yang saya gunakan adalah Elliott Wave modern. Saya ingatkan kembali ini Elliott Wave modern. Agak berbeda jauh, bahkan mungkin banyak ya dibandingkan Elliott Wave biasa. Memang ini adalah merupakan kelanjutan dari atau boleh katakan tingkat advance dari Elliott Wave biasa. Nah, kita mulai. Di sini saya pilih time frame H1 dulu. Ini dengan kalau kita biasa menggunakan Elliott Wave atau analisa teknikal lainnya, biasa kita menggunakan yang namanya candlestick seperti ini. Nah, kalau di Elliott Wave yang klasikal ini juga sama makanya. Nah, tetapi kalau di Elliott Wave modern itu tidak menggunakan grafik, tidak menggunakan candlestick. Kenapa? Karena di dalam candlestick ini di mana selalu ada ekor ya dan ada kepalanya yang cukup panjang di sini. Sehingga ini akan menjadi sebuah bias untuk menentukan titik ABC-nya. Contoh di sini ya. Misalnya kita mulai dari sini. Nah, titik awalnya yang mana? Apakah yang ini atau ini? Atau yang ini? Ya. Oke, anggaplah yang ini yang paling bawah. Ya. Atau mungkin yang ini kan yang paling bawah. Kalau kita perhatikan. Nah, ini yang paling bawah kan ini. Ini misalnya mulai dari 4, 0 di sini, 0, 1 di sini, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, sama waktu saat ke sini pun juga sama. Setelah ini, misalnya ini anggap gelombang salah satu di sini kita pilih, maka gelombang ke berikutnya yang mana? Yang ini, ujung sini, atau yang ujung sini. Ya, mungkin orang bilang, oke lah yang ini di sini, oke. Ke bawahnya mana? Oke, yang ini. Atasnya berikutnya yang mana? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Anda akan bilang adalah yang ini ke sini, terus ini ke sini, terus ke sini. Ya, seperti itu. Nah, akibatnya pada saat kita menghitungnya, ini akan membangun sebuah hitungan yang dari sini saja menjadi misalnya anggap saja di sini nolnya, ya 0, ini A, ini B, ya katakanlah begitu. Atau mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Ini 0, ya, ini 1, 2-nya di sini, misalnya 3-nya yang mana? Yang ini 4, ini 5 begitu ya. Nah, disitulah mungkin kalau Anda sudah matang dengan Elliott Wave yang klasikal ini bisa terpecahkan. Ya. Bias-bias ini mungkin bisa terpecahkan karena Anda sudah biasa gitu bahwa ternyata ini bukan gelombang 3, ini bukan gelombang 4. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan Elliott Wave modern, di mana grafik yang kita gunakan adalah garis, maka situasi tadi itu sudah mulai hilang. Dengan beberapa aturannya, misalnya dari sini itu adalah akhir gelombangnya itu adalah yang ini. Jadi kalau saya katakan bahwa itu misalnya, anggap saja misalnya ini sebuah ABC saja ya, lambang ABC. Seperti ini. Maka yang A-nya itu adalah ini. B-nya ini bukan. Bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, yang mana itu? Kenapa begitu? Karena di gelombang Elliott Wave modern itu ada tambahan lagi adalah sebagai alat bantunya, yaitu kalau kita tarik dari 0 ke titik 2-nya atau B-nya, maka dia tidak boleh menyentuh. Misalnya yang ini gagal karena pada saat kita tarik ke sini, ini tersentuh lagi. Oke. Yang ini gagal karena tersentuh di sini. Yang ini gagal B-nya di sana ya. Tapi B-nya adalah yang ini, yang paling kanannya. Nah, gitu. Jadi yang B-nya adalah yang ini. Kalau itu sebuah B ya. Nah, ini di bawah. Nah, seperti itu. Jadi B-nya yang ini, yang ini. Bukan yang ini. Mungkin kalau di web biasa, mungkin B-nya juga yang ini, barangkali ya. Atau bisa jadi yang ini juga bisa, tapi sulit untuk menerima aturan tersebut kalau dia menggunakan Elliott Wave.
biasa itu ada, yang B ternyata di sini. Tetapi kalau dengan menggunakan elite wave modern, maka B-nya itu di sini. Titik B-nya atau gelombang keduanya adalah di sini. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang elite wave, saya akan mengulas dulu teori dasarnya dulu, karena berkali-kali ada pertanyaan-pertanyaan elite wave-nya itu terdiri berapa gelombang dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya gelombangnya cuma ada dua seperti ini. Satu adalah gelombang dengan jumlah gelombang 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang berikutnya adalah jumlah gelombangnya 3, 1, 2, 3. Tapi cara penamaannya bukan di 1, 2, 3, biar beda dengan 1, 2, 3 yang ini, maka dikasih sebutkan dengan A, B, C. Jadi secara garis besar hanya dua ini gelombangnya. 1, 2, 3, 4, 5, suatu pola yang terbangun oleh 5 gelombang. Yang satunya lagi adalah satu pola yang terbentuk oleh 3 gelombang. A, B, C. Ini secara standar dulu ya biasanya. Nah, dari kombinasi yang 5 gelombang ini dengan gelombang yang 3 ini, maka akan terbangun berbagai pola yang lainnya. Misal contoh untuk yang ini ya. Kalau yang namanya korektif ini, yang A, B ini korektif. Kalau B-nya itu adalah di sini, maka ini namanya jenisnya lain. Ya, B-nya dulu aja. Ini di sini namanya. Kalau ininya sampai di sini, B-nya, ya, tadi yang flat kan di sini, namanya flat. Kalau dia sampai di sini, maka jenisnya itu berbeda. Dari B-nya ini, yang jelas harus melewati A ya. Bisa aja sampai sini. Nah, kalau sampai sini, ini harus sampai sini. C-nya. Namanya lain. Jadi, kombinasi dari pergerakan B ini, maka perilaku dari gelombang C-nya pun akan berubah. Perilaku secara keseluruhan akan berubah. Kalau dia misalnya B-nya mendekati di sini, maka C-nya kemungkinan besar paling banyak terjadi di sekitar sini. Dia akan mengulang dari gelombang ketinggian dari gelombang B. Oleh situ. Tetapi kalau misalnya ini sampai sini, maka C-nya itu akan bergerak cukup jauh sampai sini. Seperti itu. Ya, jadi itu baru kombinasi disebabkan oleh B. Begitupun dengan A, dengan C-nya sendiri. Kalau C-nya ini misalnya ini sampai sini, ini namanya lain, namanya flat gagal. Flat C gagal. Kalau sampai sini, ini namanya running. Irregular running di sini. Suatu saat sampai di sini, ini akan membangun yang namanya perpanjangan, flat perpanjangan. Jadi, seperti itu. Nah, apakah itu sebuah ekstensi ataupun sebuah korektif, itu mempunyai aturan yang khas. Mempunyai masing-masing aturan yang khas. Yang jelas yang pertama adalah, umumnya kalau setelah gelombang impuls akan terbangun gelombang flat. Umumnya. Tapi tidak ada kemungkinan dia akan tidak seperti merupakan kelanjutan seperti ini, bukan. Ya. Nanti akan saya bahas lagi lebih detail di berikutnya. Nah, impuls ini ada sekelompok gelombang 2 ataupun gelombang 4 yang sebenarnya ini adalah merupakan bentuk flat. Jadi yang ini adalah seperti ini misalnya. Gitu. Ya. Begitupun yang 4. Gelombang 4-nya misalnya ya seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, saya rasa untuk sampai saat ini Anda sudah cukup paham ya. Jadi secara garis besar hanya ada 2 gelombang, ada 2 pola impuls dan pola korektif. Pola impuls terbangun oleh 5 gelombang dengan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 dengan gelombang yang satu arah dengan impulsnya adalah gelombang 1, gelombang 3, dan gelombang 5. Sedangkan korektifnya adalah A, B, C seperti ini. Oke. Oke, mari kita lanjutkan ke marketnya ya, ke analisa marketnya. Nah, di sini adalah bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini adalah mulai dari sini ke sini. Ini A,
ini B, di sini. Ini C. Oke, asumsi dulu ini adalah C. Dengan saya menggunakan garis bantu ini untuk memastikan bahwa berakhirnya sebuah kenaikan atau membangun sebuah bentuk bangunan yang lain. Oke, ini alat bantu kita di sini. Ini yang B-nya di sini. Karena garisnya agak mengganggu, barangkali saya hilangkan garisnya. Ya, nah seperti itu. Oke. A, B, C. Nah, apakah ini pasti C? Belum tentu. Ini tergantung ketinggian naiknya sampai sejauh mana. Walaupun sini ada korektif, ini belum memastikan, belum menentukan bahwa ini adalah sebuah A, B, C. Ya. Nah, untuk memastikannya itu adalah dengan mengukur ketinggian dari C-nya itu menggunakan Fibonacci ekstensi. Sini, ukur dari sini, tarik ke A, dan tarik ke B. B-nya di atasnya ini, bukan yang ini bawah ini, yang atasnya ini, yang ini ya, titik ini ya. Oke, kita lihat di sini, boleh dikatakan titik B ini, titik C-nya ini mendekati 161,8, ya, 161,8, bahkan menyentuh, ya, menyentuh. Jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah situasi bahwa barangkali ini adalah bisa jadi ini adalah sebuah impuls. Karena persyaratan impuls itu adalah gelombang ketiganya adalah setinggi 161,8 dari gelombang 1. Tapi karena ini sangat sensitif di sini, ya, di sini pas banget ya katanya. Mungkin kalau ininya di sini, Anda akan mengatakan bahwa itu impuls. Tapi kalau di sini Anda akan posisinya adalah posisi lebih sedikit, tapi walaupun begitu kita bisa mengasumsikan itu adalah sebuah impuls. Ya, kalau itu impuls maka kita gantikan ABCD-nya seperti ini. Nih, 1, 2, 3, ya. Ini empatnya ini harus menyentuh garis ini. Bisa di sini, kalau di sini dia kita harus rubah, ya, 4 di sini, sini 5. Saya sengaja 4-nya ini untuk perhatian dia harus posisinya menyentuh garis ini. Garis yang kita tarik dari 0 ke 2, panjangnya ini harus menyentuh. Pada saat dia menyentuh, maka kita buat yang baru, alat bantu yang baru yang menghubungkan 2 ke 4. Nah, jadi dari posisi ini kita menunggu dari posisi gelombang 3 ini. Oke, saya buang aja itunya garisnya biar tidak implementasi. Ini sini, 3 di sini, sedang membangun 4, ya. Ini 2 di sini, yang 2 yang ini, ya. Sedang membangun 4. Jadi dari sini dia akan turun. Anda kalau misalnya sekarang di euro sedang masuk, sebaiknya Anda keluar karena cukup lumayan nilai 4-nya itu, gelombang 4-nya itu. Keluar ambil profit ya. Tapi kalau Anda misalnya boleh nggak sell di Elliott Web Trade Strategy Trading, maka di 3 maupun di 4, di gelombang 2 maupun gelombang 4, di time frame yang kecil seperti ini sebaiknya jangan. Kecuali kalau kita mempunyai Elliott Wave yang hadir di 4 jam, ya, di 4 jam, maka kita bisa saja untuk melakukan untuk membangun sebuah untuk membuat sel tadi ya. Tapi kalau di time frame H1 menurut saya tidak perlu. Oke. Nah, nanti H4 seperti apa? Umumnya menyentuh garis yang kita tarik ini, kita biarkan saja hingga suatu saat misalnya ini menyentuh umumnya ya. Jadi kalau tidak menyentuh nggak masalah, yang penting ini sudah disyarat bahwa dia sudah turun ya. Ya, seperti itu. Lihat dari gelombang 2-nya yang cukup kompleks di sini A, B, C ya. Ini kompleksnya ya. Ini A, ini A-nya ke bawah, ininya adalah A, B, C, B-nya itu sampai sini, ya.
kemudian ininya C-nya di sini. Ini cukup kompleks ya, ini gelombang yang B-nya kuat ini di sini B running ya, B running sini bukan flat tapinya, sehingga ini di sininya maka dia kemungkinan besar akan menyentuh ini. Nanti setelah ini misalnya menyentuh ya, membangun gelombang ABC gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini saya buat garisnya. Nah, begitu. Maka nanti ininya, garis ininya adalah kita geser menyentuh 2, gelombang 2, tapi dia yang ininya kita tarik ke 4. Ini untuk menguji gelombang 5-nya itu adalah benar. Selama ini masih menyentuh terus balik lagi atau menyentuh lagi ke bawah, maka itu adalah masih korek ke 4. Ya. Jadi untuk sekarang posisinya adalah bahwa di euro jangan dulu masuk, kita tunggu gelombang 4 selesai. Ya. Dibangun, kalau sudah gelombang 4 selesai baru kita lakukan buy. Hati-hati, jangan terlalu tinggi. Yang empatnya paling tingginya adalah kalau saya ukur seperti ini. Gelombang 4-nya ini 2 dari sini, 2. 3-nya 3 di sini, anggap 4 yang ini. Nah, 61,8 maksimal. Jadi kita taking profit sampai di sini. Di antara lebih dari 382 atau di antara 382 sampai 61,8. Dengan titik nolnya adalah gelombang 4-nya ini. Oke, sekian dulu untuk euro ya. Analisa elliott wave di market euro USD. Oh iya, jangan lupa untuk sebagai bentuk bentuk dukungan kepada saya, silakan Anda like, Anda subscribe ya. Kemudian juga Anda bisa minta tolong untuk di share di medsos Anda, di Facebook, di Twitter, ataupun di medsos lainnya, di WA pun juga silakan ya, untuk mendukung yang saya gunakan analisa ini. Dan bagi yang tertarik untuk berminat untuk lebih serius lagi menggali detail tentang Elliott Wave, ingin menjadikan seorang profesional Elliott Wave, sehingga menggunakan Elliott Wave sebagai tidak hanya prediksi seperti Elliott Wave sebelumnya hanya sebagai prediksi, tapi digunakan sebagai trading ya, sebagai trading, strategi trading, maka silakan japri ke saya, inbox ke saya ya, di TradingView ini, atau di nanti kalau ini tersubmit di YouTube, japri ke saya silakan untuk meminta penjelasan lebih detail tentang apakah sudah ada kelas baru yang sedang dibuka. Yang jelas biasanya kalau habis lebaran saya suka membuka kelas baru ya, baik untuk yang dasar yang tahap awal maupun untuk yang advance. Sekian dulu materi hari ini. Sekian dan terima kasih.